Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Tentunya berjumpa kembali dengan saya Jiro Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan mengantarkan Anda pada sebuah tema yang cukup menarik ya di dunia sepak bola Indonesia. Tentu saja ini adalah timnas senior ya, yang beberapa hari ini diterpa beberapa rumors ya. Salah satu diantaranya Timur Kapatse akan menjadi kandidat utama pelatih timnas Indonesia. Nah, ini bagaimana? Tentu saja karena faktor-faktor yang lain, tidak hanya Timur Kapatse, masih ada 4 calon pelatih kepala timnas Indonesia. Ya, ada Bojan Hodak dan lain-lain ya. Tapi Timur Kapatse, alasan yang menjadikan media-media mengangkat ini karena dia mengundurkan diri dari timnas Uzbekistan. Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja dengan Anda sudah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari kita tayangkan. Dan berikutnya berikan juga untuk kritikan dan saran kepada PSSI agar mereka selalu aware ya, berhati-hati untuk melakukan keputusan dan berbicara kepada publik di ranah sepak bola Indonesia. Nah, baik rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan ini saya akan terus mengajak Anda pada sebuah tema yang cukup menarik. Indonesia mencari pelatih timnas kepala ya. Nah, ini ada sosok Timur Kapatse yang sudah menjadi bagian berita media-media di Indonesia, tidak hanya YouTube tapi juga TikTok, X, ini semuanya bertebaran. Karena apa? Satu, alasannya yang diambil adalah Timur Kapatse ini sudah mengundurkan diri dari timnas Uzbekistan. Sebelumnya dia adalah pelatih kepala untuk U23 dan menjadi asisten pelatih timnas Uzbekistan yang sudah berhasil menuju Piala Dunia 2026 nanti. Nah, inilah yang dijadikan sebuah pegangan bagi media-media di Indonesia ataupun tertentu ya, atau perorangan yang mereka melakukan juga seperti saya ya, podcast ataupun juga berita-berita tayangan dengan video kemudian diisi narasi. Itu yang menjadikan kuatnya isu di mana seorang Timur Kapatse. Namun bagaimana nasib Bojan Hodak ya? Bojan Hodak ini seorang pelatih yang cukup bagus dalam Persib Bandung, karena beliau ini adalah pelatih yang saat ini mengantarkan Persib Bandung menuju puncak klasemen di mana ACL 2. Ini apakah nanti akan memupus harapan juga Bojan Hodak untuk memimpin timnas Indonesia? Ya, semuanya itu ada di tangan PSSI. Namun Harpa juga mengatakan ya, Bung Harpa, Bojan Hodak fokus saja pada Persib Bandung. Itu yang dikatakan Harpa ya. Namun juga saya kemarin juga sudah mengatakan kalau memang Bojan Hodak itu memang lebih baik di Persib Bandung, karena memang dia juga belum selesai menjadi juara ACL ya, masih di penyisihan, dan di untuk masuk ke fase berikutnya dia harus juara grup ya, kemudian nanti akan ditandingkan dengan para wakil dari negara-negara Asia yang lain. Nah, kita akan membahas bagaimana seorang Timur Kapatse, apakah Timur Kapatse ini punya peluang yang besar untuk memimpin timnas? Saya rasa iya, karena satu, bagaimana dia itu bisa memimpin anak-anak Uzbekistan U23. Saat itu kita dikalahkan juga saat dipegang Sintayong. Nah, kecepatan kemudian yang dimiliki pemain Uzbekistan itu apakah memang dari dasar diri mereka? Ya jelas. Namun dengan adanya Timur Kapatse, dia bisa membaca bagaimana ruang
kosong ataupun ruang-ruang tertutup yang bisa dimanipulasi sehingga itu menyebabkan terbukanya ruang-ruang dalam sebuah sepak bola. Nah, di lapangan itu kan penting bagaimana seorang pemain mengikuti instruksi dari pelatih agar apa? Ruang yang tertutup itu segera terbuka ataupun dipancing, kemudian itu bisa terbuka dan mereka bisa melakukan attacking dengan baik. Nah, itu yang mungkin dimiliki oleh seorang Timur Kapatse, bagaimana dia bisa memancing ruang-ruang tertutup di pertahanan timnas Indonesia, sehingga cerdasnya seorang Timur Kapatse, pemain-pemain yang diinstruksikan ya untuk membuka ruang ataupun memancing ruang itu agar bisa terbuka ya, kemudian pemain yang lain sudah bersiap, itu yang tidak dimiliki oleh pelatih-pelatih sebelumnya, baik itu Shin Tae-yong, Patrick Kluivert dan lain sebagainya. Namun di sini juga secara ya harga kontrak dari Timur Kapatse ini masih nyaman lah ya di kantong PSSI, karena juga bukan golongan pelatih yang berbayar mahal ya, seperti ada Roberto Mancini, kemudian Louis van Gaal. Ini kan pelatih-pelatih mahal ya. Namun apakah dengan harga yang nyaman itu PSSI juga oke? Saya rasa oke dengan harga yang nyaman Timur Kapatse. Lagian juga gini, Timur Kapatse itu kan bukan orang lain, orang Asia. Satu, orang Asia dan dia itu beragama Muslim, hampir sama dengan mayoritas penduduk Indonesia. Saya tidak menyebut sebuah agama itu tertentu begini-begini, enggak ya, karena satu, kedekatan seorang Timur Kapatse, agamanya dia sama dengan mayoritas supporter timnas Indonesia, itu yang pertama. Kemudian dia orang Asia, yang kedua. Yang ketiga, secara kontrak dia itu nyaman untuk kondisi timnas Indonesia setelah kita mungkin ya dengan membayar Shin Tae-yong dan juga Patrick Kluivert dengan harga tinggi ya. Ini dengan masuknya pelatih yang cukup bagus, saya rasa Timur Kapatse bisa membantu timnas Indonesia ini lebih baik ke depannya. Dan harapan kita dari media-media yang sudah menyebarkan berita tentang Timur Kapatse, jangan lebay juga ya. Itu banyak media-media online yang di YouTube itu banyak yang lebay memberitakan timnas Indonesia seolah-olah begini begitu ya, lebay banget ya, tidak sesuai fakta. Rekan-rekan, tolonglah kita menjaga media ini biar lebih indah, lebih nyaman dinikmati para penonton dan juga tidak ada kesalahan yang diterima oleh penonton dalam menerima apa yang Anda sampaikan. Mungkin saja apa yang saya sampaikan ini jelas ya, bagaimana kata-kata yang udah keluar dan kami memang merancangnya untuk kita keluarkan pada hari ini, karena memang belum ada ya keputusan resmi, karena masih ada pemilihan voting. Namun dengan keluarnya Timur Kapatse dari kepelatihan timnas Uzbekistan ini menjadikan sebuah tanda-tanda apakah nantinya Timur Kapatse akan benar dipilih oleh PSSI untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya pada hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan dan kita bisa meneruskan kegiatan aktivitas hari ini dengan baik. Dari Jakarta, saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.